Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman aja ya, supaya enak ya, walaupun namanya belum kenal. Jangankan saya, Anda aja yang lama gak kenal ternyata kan gitu. Karena usia kita kan tidak jauh beda kan ya. Yang hadir di sini kan lebih banyak yang masih muda ya gitu. Tapi ada juga yang mudah-mudahan masih. Kan begitu kita kan? Ada yang masih muda, ada yang mudah-mudahan masih ya. Ya, yang penting bagi kita hidup ini benar-benar menghadirkan keberkahan ya, baik untuk kita maupun orang-orang di sekitar kita. Dan memang kita beruntung, kita dipilih oleh Allah ya, diizinkan oleh Allah untuk hidup menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Ini kenikmatan yang luar biasa. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun ya. Aflaha itu fi'il madhi. Biasanya kalau bahasa Arab itu menjelaskan sesuatu yang akan terjadi itu kan harusnya present tense gitu, atau fi'il mudhari. Tetapi digunakan bahasanya dengan past tense, dengan fi'il madhi. Itu yang dibicarakan itu pasti terjadi. Jadi qad aflahal mu'minun artinya bahwa seorang mukmin itu pasti beruntung. Pasti beruntung. Dan memang agama kita, Allah Subhanahu wa taala juga memanggil kita setiap saat itu untuk beruntung. Maka di dalam adzan itu hayya 'alal falah, gitu kan? Al-falah itu keberuntungan, kemenangan. Ya. Falahun. Bukan falah. Ya, tapi falah. Jadi adzannya itu hayya 'alal falah, ya, bukan hayya 'alal falah. Itu berbeda. Kalau al-falah artinya keberuntungan, kemenangan. Tapi kalau al-falah itu artinya petani. Gitu. Bahasa Arab itu beda huruf, beda cara baca, tasdid tambah satu saja artinya sudah berbeda. Jadi falah artinya beruntung ya, kalau falah artinya petani. Jadi kalau adanya hayya 'alal falah, ayo sini untuk mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau dibacanya hayya 'alal falah, ayo sini jadi petani. Berbeda ya. Qad aflahal mu'minun ya, pasti orang mukmin itu beruntung gitu. Orang mukmin yang beruntung yang seperti apa? Di ayat selanjutnya kita akan menemukan. Yang pertama adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un, adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, sholat ini, Bapak-Bapak sekalian, sholat ini bagaimana cara kita mengerjakannya itu sangat menentukan bagaimana yang kita rasakan. Mohon maaf, sholat itu jangan disisa-sisa waktu, tapi harus yang utama. Ya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelonggaran kepada kita, tetapi jangan disepelekan. Ya, agama itu kan memberikan kelonggaran di dalam urusan apapun. Tapi justru karena Allah memberikan kelonggaran itu, kita seringkali menyepelekan. Gitu. Sholat itu ngapunten. Misalkan kalau kita lagi seminar ya, ada adzan, ya berhenti dulu bicaranya, tapi seminarnya lanjutkan dulu.
Selesaikan dulu. Gitu. Allah begitu menghormati itu. Kita lagi makan tuh, baru 2 suap adzan. Ya. Makannya nggak usah ditinggalkan. Selesaikan dulu makannya. Baru kira-kira lagi ngantri ini mau makan, ya, prasmanan, tiba-tiba adzan. Ya. Ya, saya yakin Anda juga kalau harus pergi malah kecewa, nanti balik lagi udah habis menunya kan. Habis menunya. Jadi makan dulu. Nanti setelah selesai makan, tenang segala macam, sholat. Nah, tetap itu begitu kemudahan-kemudahan itu. Tetapi seringkali kita ini menyepelekan hal-hal kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu. Seperti nikah. Nikah itu menyenangkan. Menyenangkan nggak nikah itu? Yang sudah menikah? Belum merasakan? Masya Allah. Umur berapa, Mas? Waduh, udah mau kiamat kok. Kemana aja? Ya, laki-laki ya Mas, sama. Saya juga alhamdulillah tidak pernah ditolak oleh cewek. Ya, karena nggak pernah nembak. Ya, Anda bahaya kalau begitu. Tidak pernah ditolak karena nggak pernah nembak. Laki-laki cuma 2 resikonya kok. 1 diterima, yang kedua ditolak. Cuma itu aja kan? Ya kan? 1 diterima atau ditolak. Tapi saran saya kalau mumpung yang belum nih ya, kalau Anda mau nembak, cari kualitas yang tinggi dulu. Cantik ya, kaya, pinter ya kan, solehah gitu kan. Ya itu dulu. Ditolak turun dikit gitu. Nanti ditolak lagi turun dikit gitu kan, mending tuh. Jangan dari bawah. Kualitas paling bawah ditembak langsung diterima, repot gitu. Nanti Anda punya alibi itu. Saya tidak pindah ke lain hati, tapi pindah ke lain body. Nah, repot kalau seperti itu. Repot kalau seperti itu. Ya. Nah, itu ilmunya ya. Resikonya cuma itu kok, diterima atau ditolak gitu ya. Laki-laki begitu. Jadi kalau perempuan kan bisa milih, pilihannya dia menerima atau menolak. Kalau kita kan laki-laki diterima atau ditolak, itu resikonya. Gitu, bagikan 2 sisi mata uang. Itu biasa gitu, ya. Karena itu kalau malu ditolak sama temen, ya, jangan satu profesi dan satu kantor. Itu nilainya E itu. Ya, satu profesi, satu kantor gitu. Itu E gitu ya. Tapi satu preferensi beda kantor, nah itu baru C itu nilainya. Yang A bagaimana? Beda profesi, beda kantor, nah gitu kan kasih beda itu. A itu nilainya. Nah, kira-kira begitu. Udah itu candaan saja. Tapi Allah kasih yang terbaik pasti ya. Yang belum menikah, saya doakan mudah-mudahan dapat pasangan yang terbaik ya. Amin ya Allah. Ya. Baik. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Ya, orang mukmin beruntung itu adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu. Nah, sekarang pertanyaannya itu, khusyuk itu seperti apa? Panjenengan pernah nggak sholat khusyuk? Kayaknya saya juga tidak pernah. Ya, kalau khusyuk itu kita artikan 100% konsentrasi terhadap Allah. Ya. Khusyuk itu, kalau menurut saya, khusyuk itu mengikat mengikat kendali, memegang kendali konsentrasinya itu. Kita kadang lupa balik lagi. Ya. Begini, Rasulullah SAW ketika sholat, ya, ketika sujud, itu cucunya Hasan Husain naik ke pundaknya ini, ya kan? Bagaimana Rasulullah? Lalu kemudian diambillah anaknya itu. Berarti ketika sholat Rasulullah tahu ada anak. Lalu dia juga memperhatikan anak itu kan? Ya kan? Begitu berdiri anaknya digendong, cucunya digendong. Berarti ketika Rasulullah sholat itu tidak 100% dengan Allah kan? Ada juga perhatian pada cucunya. Tapi semua itu dalam rangka ya ngikat konsentrasi itu. Ingat balik lagi. Ingat bahwa itu sedang komunikasi dengan Allah Ta'ala. Bukan berarti 100% itu. Gak mungkin kita ini. Ngapunten, mohon maaf. Kita ini di dalam satu kegiatan, dalam satu waktu itu, pikiran kita dengan perkataan itu kadang berbeda, Pak. Ketika kita mengatakan begini, ya,
Kalau zikir itu yang diucapkan itu zikir terendah, itu namanya zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang sufi mengatakan levelnya rendah itu. Zikir lebih tinggi dari itu apa? Zikir khafi. Tidak diucapkan tapi hatinya tuh. Karena kalau zikir lisan, zikir jahar itu bisa berhenti. Zikir khafi bisa lanjut terus ketika kita ngomong sama yang lain pun. Itu zikir khafi. Lebih baik lagi ketika dia melihat segala sesuatunya, semuanya jadi zikir pada Allah Ta'ala. Melihat gerakan daun itu jadi zikir. Mendengar gemericik air jadi zikir. Mendengar suara jam dindingnya saja zikir tuh. Tak, 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 Allahu Allah di hatinya. Tapi kalau lisan berhenti. Saya lagi begitu nih, lagi jalan tuh, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mas Dewi nanya, Pak Ustadz mau kemana? Mau pulang. Jawab, berhenti tuh. Ya, begitu saya mengatakan mau pulang, kan nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Lisan kita nggak bisa mengatakan bekerja dua kerjaan pada waktu yang sama, nggak bisa. Nah, itu yang terendahnya. Nah, kita ini ketika kita sholat, ketika kita bekerja, ketika gerakan dalam suatu, pikiran kemana? Hati itu yang penting. Bahwa ini sedang sholat, sedang komunikasi dengan Allah Ta'ala. Nah, khusyuk itu bukan berarti harus lupa yang lain, hanya Allah saja. Tuh, tapi mengembalikan setiap kita melenceng itu, kembalikan bahwa kita sedang komunikasi dengan Allah Ta'ala. Ngapunten, kalau saya jadi imam, saya sering kali jadi imam. Jadi imam itu kan lihat ke belakang kadang. Ya, sekarang masih mending lah, sudah punya anak, sudah punya istri. Dulu ketika bujangan begitu lihat ke belakang adalah calon mertua, gitu kan. Konsentrasi dari awal sudah buyar, gitu kan. Itu gaya langsung keluar tuh, Pak. Allahu Akbar. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal biasa juga nggak begitu bacaannya. Cuma karena calon mertua digituin tuh. Gitu. Gaya itu. Ya. Iya, pengen apa? Pengen kepuji. Tapi karena begitu, konsentrasinya menjadi hilang, lupa sholatnya, kadang lupa rokaatnya. Gitu. Mau nanya sama sama jamaah yang nggak bisa, ya kan? Ini rokaat keberapa, gitu kan? Kadang pikirannya begitu. Kadang ini Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud. Nah, di sini sudah mulai pikirannya kemana-mana, otak ke atas tuh. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abid. Muter-muter tuh, badbud tam enggak rampung-rampung. Muter. Calon mertuanya kesel juga di belakang teriak, lakum dinukum. Oh iya, lakum dinukum. Tapi tetap aja kalau saya malah diingetin oleh calon mertua malah tambah grogi. Lakum dinukum waladdallin. Jadi salah itu. Salah. Iya. Ya karena konsentrasi. Kadang pas tahiyat, at-tahiyatul barakatuh thayyibatul segala macam tuh, as-salatu wassalamu segala macam tuh, udah gitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi salah itu. Ya, konsentrasinya kemana mana gitu. Ya. Nah, jadi makmum juga sama kita ini. Kadang mangkel sama imam, kepanjangan banyak bacaannya tuh mangkel gitu kan, sehingga sop ketiga sudah bunyi itu gitu. Maksudnya tuh cepet gitu ya, jangan lama-lama gitu. Nah, pertama orang mukmin beruntung itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, kita dalam rangka ikhtiar khusyuk dalam sholat itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Satu,
kita menyiapkan diri kalau bisa sebelum waktunya sholat kita sudah siap sholat. Ya, sebelum adzan kita sudah siap mau sholat. Begitu adzan segera ke masjid. Syukur kita mendapatkan sholat qobliyah di situ. Kenapa? Menata hati dulu, menata pikiran dulu. Jangan sampai komat baru mau berangkat. Nanti begitu imamnya ulang, amin, amin, segera ke masjid, wudu cepat segala macam, karena takut ketinggalan. Dia masbuknya takut, tapi senantiasa terlambat. Itu susah kita untuk khusyuk. Lebih awal. Yang kedua, pakaiannya. Mau sholat tuh pakaiannya yang bagus, yang bersih, yang nyaman. Nyaman dipakai oleh kita dan nyaman dicium oleh tetangga. Ini sholat Allahu Akbar ini ke atas, mambunya dari sini kanan kiri, mesinnya pakai AC lagi. Yang di sini kan begini, Pak. Nggak nyaman. Bajunya keringatan segala macam. Makanya kenapa, teman-teman sekalian, mengapa salah satu yang disunatkan ketika menjelang sholat Jumat apa? Mandi. Karena asumsinya sholat Jumat kan siang tuh. Asumsinya pagi orang sudah bekerja, berkeringat. Maka mandi menjelang sholat Jumat itu disunahkan supaya kita bersih. Ya. Karena ini asumsinya kan dulu ya, ketika hadis ini disampaikan Rasulullah SAW, para pekerjanya itu kebanyakan di alam terbuka dan gak ada AC. Ya. Kalau Anda yang di sini ruangannya ber-AC, ya kan, tidak banyak berkeringat gitu, ya tidak mandi pun nggak masalah gitu. Tapi kalau petani coba nyangkul. Ini Anda bayangkan ketika hadis ini disampaikan, itu orang-orang di Jazirah Arab, di alam terbuka, gurun pasir yang begitu panas gitu, tempat kerjanya nggak ber-AC. Harusnya berkeringat kan? Berkeringat. Maka disunahkan untuk mandi. Itu dalam rangka apa? Supaya nyaman orang-orang di sekitarnya. Karena sholat harus berdekatan satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, lalu tempatnya. Kita ini masjid harus nyaman untuk sholat. Ya, nyaman sholat tuh sekarang udah posisinya karpet, sudah ya, karpetnya ya bersih begitu. Jangan tempatnya kotor segala macam. Nyaman gitu. Kemudian Imamnya itu sekarang di masjid itu cari imam yang muda-muda. Jangan terlalu tua. Karena imam semakin tua, bebannya semakin berat dan lupa. Gitu. Ya. Imam harus yang berkualitas. Jangan sampai ini kejadian, Pak. Saya suatu saat itu ke daerah Gatak itu. Gatak itu UMY itu daerah UMY, utaranya UMY, sebelahnya UMY itu ada Gatak tuh. Ya. Di situ saya sholat asar. Ya, masbuk. Sedang ada seorang sholat 3 orang tuh. Udah tua semua. Di kita di kampung-kampung rata-rata ada sholat duhur, sholat asar, yang di masjid rata-rata tua. Gitu. Imamnya ya mungkin kira-kira di atas 60 tahun lah, hampir 70 tahun. Makmumnya dua-duanya tua semua. Saya lihat ke situ, dia sedang sujud, Pak. Sujud begini. Nah, imamnya tuh Allahu Akbar, duduk dia. Nah, makmumnya yang satu bilang subhanallah. Ya, orang sini kan subhanallah ya, orang sini kan subhanallah itu. Bingung imam, akhirnya berdiri. Ketika dia berdiri, makmum yang satu bilang subhanallah. Bingung tuh imam tuh. Akhirnya sujud lagi, dua-duanya bilang subhanallah gitu kan. Akhirnya imam noleh ke belakang, aku mumet katanya gitu. Iya. Terus yang satu bilang, ojo ngomong, batal gue gitu kan. Ya batal semua akhirnya. Gitu. Iya, jadi batal kabeh tuh. Nah, ya. Ya itu karena ngapunten, imamnya sudah terlalu tua, makmumnya juga tua. Maka sekarang yang muda-muda harus berani tampil jadi imam itu. Maka perlu latihan. Ya minimal kalau teman-teman yang di Muhammadiyah itu minimal hafal 12 surat pendek lah. Kenapa? Biar taraweh aman lah. Ya, taraweh aman. Kan kalau 12 surat pendek aman. Fatihah ditambah 11 surat. Jadi taraweh 11 rakaat aman. Nah, kalau Anda yang nahdiyin 23 surat itu harus hafal. Ya, jangan imam jadi dua alam tuh kan. Yang 2 alam bagaimana? Rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam taro itu aja. Alam nasroh, alam taro, alam nasroh, alam taro gitu kan. Jadi imam 2 alam ya. Amfibi berarti kan.
Jadi suatu saat saya sholat Jumat di Sukabumi, di kampung saya sendiri, tapi beda desa. Begitu diumumkan imamnya, hari ini khotib dan imamnya Pak Kiai ini, yang di pinggir saya bilang, Kang, itu ya pasti nanti rokat pertama lam nasroh, rokat kedua lam taro, gitu kan. Itu sebelum dia khotib Pak, udah ngomong begitu. Saya bilang, lah gak usah bicarain begitu, gitu. Udah menang. Begitu komat, la ilaha illallah, alam nasroh ya, sama alam taro. Itu, ya Allah. Itu begitu dia imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dia bilang, alam, gitu kan. Kasih kode. Maksud dia tuh kan, gitu kan. Maksudnya begitu. Ya, itu apa namanya? Kalau jadi imam ya harus apa? Perbendaraan hafalannya juga tambah lah, begitu ya. Yang kita yang masih muda-muda kan memungkinkan untuk tambah hafalan. Ya. Kalau yang sepuh-sepuh kan begitu, apa namanya? Mungkin udah lupa segala macam. Nah, jadi yang penting bagi kita adalah ya mempersiapkan segala sesuatunya untuk kondusif sholatnya itu. Ini di kampungnya saya sama Dwi ini, kalau bapak-bapak Jumatan itu berangkat ke masjidnya sregep, tapi sampai masjid itu nggak langsung masuk, duduk-duduk di pagar sambil rokokan tuh. Itu bapak-bapak biasa itu dia ngata, paling nanti juga setengah jam khotibnya itu. Makanya saya kalau khutbah itu tidak pernah lama di kampung tuh, cepet saya supaya kecelek dia, baru rokok segini udah komat gitu. Dibuang dia. Tuh, saya sering mangkal kalau lihat jamaah pada berdiri ngerokok gitu kan, tak kerjain sisan gitu kan. Jadi khutbah saya, memang ya khutbah itu kan harus lebih pendek daripada sholatnya. Nih yang saya sampaikan ke teman-teman. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa khutbah Jumat itu khutbahnya lebih pendek daripada sholatnya. Ya. Nah, patokannya bagaimana? Rasulullah memberikan contoh nih. Pasangannya itu. Kalau rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Munafikun. Itu Al-Jumu'ah Al-Munafikun, kalau sholat pakai Al-Jumu'ah Al-Munafikun maksimal 15 menit. Ya, maksimal sholatnya itu maksimal ya kalau bacaannya tartil. Kalau bacaan lebih cepat lagi sholatnya. Tapi paket yang kedua nih, Rasulullah kasih contoh nih kalau Jumatan ya. Rakaat pertama Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Nih, kalau bacaannya tartil, kalau yang dibaca rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah, sholatnya 10 menit. 10 menit. Berarti kalau rumusnya khutbah itu lebih pendek daripada sholat, khutbah itu maksimal 9 menit. Itu yang benar. Itu. Kalau di kita enggak. Khutbahnya lebih lama daripada sholatnya. Di kita. Khutbahnya setengah jam, sholatnya 5 menit. Itu kebalik di kita. Karena memang adzan di kita pun kebalik. Anda perhatikan. Adzannya di Madinah, di Mekah itu. As-salatu khairum minan naum. Gitu kan? Iya kan? Salat lebih baik daripada tidur, gitu kan? Kalau di kita kebalikannya, as-salatu khairum minan naum, kan gitu kan? Berarti apa? Salat lebih baik daripada tidur, gitu kan? Gitu. Maka Anda kalau mendengar adzan subuh tuh nyenyak tidurnya. karena intonasinya begitu irapanya, salat lebih baik daripada tidur, gitu. Ya. Baik, jadi kita yang pertama, orang mukmin yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu ikhtiar, mengikat konsentrasi bahwa kita sedang komunikasi dengan Allah Ta'ala, sedang berdoa pada Allah Ta'ala. Bayangkan bahwa kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah Ta'ala itu. Dan untuk bisa menikmati sholat itu kita perlu persiapkan segala-galanya. Pakaiannya, waktunya, gitu ya, berjamaah segala macam, termasuk tempat sholatnya, imamnya segala macam. Ya. Dan untuk lebih khusyuk, ya. Tapi gini, teman-teman sekalian, Pak, saya ini jarang sholat. Mengapa? Ya, karena saya belum bisa khusyuk. Ya. Jangan menunggu bisa khusyuk, sholat aja.
sholat aja. Walaupun kita belum bisa khusyuk, sholat aja. Ya, insya Allah nanti kita akan menikmati dengan sendirinya. Bapak-bapak, kalau kita membiasakan tahajud, yang pertama itu berat. Bangun jam 2:30, jam 3 dini hari itu berat. Tapi kalau kita sudah terbiasa, alarm di tubuh kita itu akan otomatis. Kita jam segitu tuh bangun tuh otomatis. Kalau Anda terbiasa sholat, mohon maaf, terbiasa misalkan adzan langsung sholat, begitu Anda belum sholat, gelisah kita, ya, tubuh kita tuh menagih, ya, tubuh kita menagih untuk melakukan sholat. Pasti begitu sholat menghadirkan ketenangan, gitu. Dan orang-orang yang biasa sholat, terutama berjamaah itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Ngapunten, mengapa sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isyrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian dengan selisih 27 kali lipat, ya, derajat kebaikannya. Mengapa? Satu, orang yang sholat berjamaah itu secara waktu saja yang digunakan pasti lebih lama daripada sholat sendirian, ya kan? Apalagi Anda jadi makmum, nggak bisa protes kan? Ya, tergantung imam. Kalau imamnya panjang banget. Tapi di rumah tuh sholat sendirian, yakin saya cepat banget. Kalau Anda sholat berjamaah di masjid, sholat maghrib itu, ya, minimal 7 menit, Pak. Kalau berjamaah. Di rumah maksimal 7 menit itu. Ya. Seringnya 3 menit selesai, gitu kan? Seringnya di rumah itu. Yang kedua, kalau sholat di masjid itu, kita dapat sholat rawatib, sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Di rumah hampir dipastikan nggak ada sholat rawatibnya. Langsung pokoknya saja. Ya, kalau Anda sholat maghrib aja, qobliyahnya enggak, ba'diyahnya enggak. Gitu. Di masjid, ya, investasi waktunya lebih lama karena pergi dari rumah, belum pulang, belum lagi ngobrol segala macam. Yang keempat, kita dapat silaturahim. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang ketika kita tidak ke masjid, orang bertanya, kemana si Fulan? Ya, kalau kita orang yang terbiasa ke masjid, ketika kita tidak ke masjid ditanya. Kalau kita sakit, orang banyak yang tahu. Tapi orang yang tidak pernah ke masjid, sakit orang nggak tahu. Bahkan meninggal pun nggak tahu. Ngapunten. Anda mendapatkan kabar, beberapa berita barangkali di Jogja ini banyak orang meninggal yang tidak ketahuan. Andai kata dia rajin ke masjid, pasti ketahuan, Pak. Ya. Ada 3 hari itu, 2 tahun lalu tuh di Pogung Baru, di perumahan, seminggu dia jatuh dari kamar ini, seminggu. Ketahuannya sama apa? Sama mahasiswanya. WA terakhir itu seminggu yang lalu, dia mau konsultasi skripsinya. Tapi habis itu nggak jawab lagi. Akhirnya dia parani ke rumahnya tutupan. Akhirnya minta izin sama RT, dilihat ke atas ternyata udah tertelungkup, dia jatuh. Sudah busuk. Sudah mungkin sekitar semingguan gitu. Banyak kan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Orang-orang, ya, yang mampu menjaga perkataan dan perbuatan dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Kita ini sekalian banyak perkataan dan perbuatan yang kita produksi setiap hari yang itu tidak berfaedah sama sekali. Terutama omongan, Pak. Iya, terutama omongan. Pada dalam agama kita ini, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Lah kita ini merepet terus. Itu. Ngapunten, kadang dosa itu ya dilahirkan atau dihadirkan dari ucapan yang maksud kita bercanda. Kadang kan kadang ucapan jujur itu kadang menyakitkan. Ya kan? Ada orang kulitnya agak gelap dibilang teng-teng gitu kan? Apa ireng-ireng atau black gitu kan? Itu jujur kan? Ya, dia bilang saya nggak menghina Ustadz, cuma membahasakan kenyataan. Jadi kalau orang hitam dipanggil black gitu, ya jujur tapi menyakitkan. Gitu. Ada orang yang giginya agak sedikit offset dibilang merongos, gitu, ngos-ngos gitu kan. Itu kalimat-kalimat jujur tapi menyakitkan. Atau perbuatan yang sia-sia. Nah, orang mukmin yang beruntung itu yang mampu menjaga dari perkataan dan perbuatan yang sia, termasuk status-status itu. Status. Sekarang tuh ada tren, teman-teman sekalian, ada tren dikit-dikit jadi status. Ya, ini gejala, ya, anomali manusia percaya.
Kita tuh sesuai dengan karakter yang dibilang dalam Al-Quran itu. Manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan keluh kesah saja. Kalau dia baik, kalau dia untung, menang dia. Kalau dia rugi, bengok-bengok. Gitu. Lah nasabahnya gitu, Pak. Kalau untung dia nggak laporan. Walaupun untung dikatakan rugi aja. Ya. Jadi kalau bank syariah bekerja sesuai dengan prinsip syariah, itu susah di kita karena nasabahnya nggak bisa dipercaya. Akhirnya di Indonesia belum ada bank syariah. Yang ada adalah bank bermerek syariah. Belum bisa 100%. Tapi ya itu masih lebih baik lah. Bank syariah masih lebih baik daripada bank konvensional. Setidaknya beberapa prinsip yang lain ya, karena kenapa begitu? Karena di kita ini masih banyak warga, masyarakat, nasabah yang nggak bisa dipercaya. Buktinya orang sekarang masih lebih percaya kepada kertas materai yang 10.000 dibanding ucapan kita sebagai manusianya. Kita udah nggak bisa dipercaya itu. Dari dalam Al-Quran, kalau kita bisa dipercaya itu pasti beruntung itu. Nah, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Allah tutup kembali ayatnya dengan orang yang menjaga sholatnya. Kalau di awal pertama tadi khusyuk itu berkaitan dengan kualitas sholatnya, nah sekarang Allah tutup dengan kita yang menjaga sholatnya. Betapa pentingnya sholat oleh kita dijaga supaya kita mendapatkan keuntungan. Yakinlah teman-teman sekalian, kalau kita mengutamakan sholat di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah banyak pertolongan dari Allah. Sebagaimana Allah sabdakan, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Kalau Anda punya masalah, sobar dan sholat. Sobar dan sholat. Perbanyak sholat. Komunikasi kita dengan Allah, insya Allah kita akan banyak kemudahan. Kita ini tidak mungkin tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Ya, karyawan punya masalah, pemilik punya masalah, pimpinan punya masalah, nasabah punya masalah, pasien punya masalah, ustadz punya masalah, semuanya punya masalah. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Ya, perbaiki sholat kita, insya Allah hidup kita juga akan tambah baik. Sekalian, kita udah 11:30 sudah zuhur ya, lagi. Ya, saya kira begitu apa yang bisa saya sampaikan. Ya, dan pasti Anda juga bertanya-tanya, kapan rampung? Ya, wis pegel gitu ya. Karena mohon maaf, berdasarkan survei orang di Indonesia itu tingkat retensinya itu hanya 15 menit saja. Retensi tahu kan? Oke, susah. Konsentrasi tahu kan? Nah, konsen tahu? Terasi? Tahu ya terasi ya? Nah, oke, tahu banget ya. Tingkat konsentrasinya orang kita ini hanya 15 menit, Pak. Ya, kalau nanti sudah 30 menit orang sudah mulai cari senderan, ya kan masih geser ke belakang gitu kan gitu. Nanti kalau udah 1 jam, udah selonjor Pak, set gitu, selonjor. Nanti lebih dari 1 jam sudah begini Pak, gitu. Lalu kemudian mengalirlah sungai-sungai di bawahnya. Memang kita begitu ya kualitasnya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita mudah-mudahan menjadi orang-orang mukmin yang beruntung sebagaimana dituliskan di dalam surat Al-Mu'minun ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.